Selamat siang, Bapak Indra dan juga teman-teman. Terima kasih. Sebentar nih sudah direkam kan ya, Mas Rifki? Nah, Mbak. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan kami dan berbagi di podcast ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami adalah peserta Latsar CPNS. Dan di podcast ini tujuannya adalah ingin lebih memahami tentang kesiapsiagaan bela negara, terutama dalam konteks pekerjaan kami sebagai ASN. Nah, kali ini sudah hadir yang narasumber kita, Bapak Juniadi Indra Baskara, yang merupakan Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi dan Publikasi di BBPOPT. Nah, kali ini beliau akan berbagi pandangan yang menarik nih tentang bagaimana ASN bisa menjalankan tugasnya dalam dan juga berperan dalam bela negara. Sebelumnya mungkin kita perkenalkan diri dulu masing-masing, singkat aja ya. Saya Nadia Veronica dari BBPOPT dengan formasi Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Mungkin teman-teman yang lain bisa bergantian memperkenalkan diri. Silakan mungkin dari Pak Ketua. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifki Najar Firdaus dari Unit Satker SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru. Terima kasih. Ya, salam kenal Mas Nazar. Selanjutnya, Salam kenal, Pak. selanjutnya Mbak Risna mungkin bisa. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Lisna Puspita Safira, CPNS, Pranata Komputer Ahli Pertama di BRMP Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih. Ya, salam kenal Mbak Isna. Iya, selanjutnya Mbak Anida. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Anida Zahra, jabatannya Pengawas Mutu Hasil Pertanian dari BRMP Riau. Salam kenal Pak. Salam kenal Mbak Linda. Ya, terakhir Mbak Titin. Ya, selamat siang Pak. Salam kenal, nama saya Titin Paramita Tandipanga dari BRMP NTT. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Titi. Salam kenal. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ya ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama itu dari saya sendiri, mungkin mulai dulu ya Pak. Menurut Bapak sendiri, apa sih arti bela negara bagi seorang PNS gitu? Ya, Mbak Nadia. Sebelumnya teman-teman terima kasih sudah mengundang untuk berdiskusi. Ya, pertama saya kenalkan saya Juniadi Indra Baskara. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf saya sambil berada di mobil ya Mbak Nadia ya. Ini kan Ya, terkait dengan tadi saya ditugaskan Mbak Nadia untuk mengikuti diskusi dengan teman-teman semua. Jadi kalau tadi ada pertanyaan terkait dengan diskusi, apa sih peran ASN terkait dengan bela negara ya? Sebagai warga negara yang kita mempunyai profesi sebagai ASN atau PNS, memang bela negara ini menjadi sebuah kewajiban, Mbak Nadia. Sebuah kewajiban karena ya kita memang sebagai abdi negara wajib untuk memiliki jiwa dan loyalitas lah kepada negara. Nah, bagaimana dengan kita yang berada di ASN Kementerian Pertanian? Menurut pendapat saya pribadi bahwa bela negara itu tidak mesti dengan cara angkat senjata, Mbak Nadia, tapi menjaga pangan, menjaga ketahanan pangan itu merupakan salah satu aksi nyata bela negara. Ya, karena apa? Ketahanan pangan itu merupakan salah satu unsur ketahanan negara juga, Mbak Nadia. Jadi kita sebagai PNS yang berada ditugaskan di Kementerian Pertanian, salah satu aksi bela negara, kalau kaitannya dengan terminologi bela negara ya, salah satunya adalah dengan menjaga pangan, turun ke lapangan sebagaimana Pak Menteri kita memberikan contoh, itu Mbak Nadia. Jadi ketahanan pangan merupakan salah satu ketahanan untuk ketahanan negara juga, Mbak Nadia. Itulah.
Jadi bela negara itu tidak melulu harus dimaknai dengan angkat senjata, Mbak Nadia dan teman-teman semua. Itu kalau pendapat pribadi saya. Gitu. Oke, siap Pak. Berarti intinya dengan kita mengawal dari ketahanan pangan saja itu sudah termasuk dengan bela negara ya Pak. Dan juga mungkin menjalankan Ya, tugas kita betul Mbak dengan Nadia. baik. Misalnya ini Mbak Nadia, konkretnya apabila kita tidak menjaga pangan, misalnya terjadi kelangkaan beras. Nah, terjadi kelangkaan beras, maka negara bisa menjadi tidak stabil kondisi perekonomiannya. Nah, apabila kita bisa menjaga beras, menjaga stabilitas beras, masyarakat yang pangannya dicukupi, maka cinta tanah air itu akan terwujud dengan sendirinya, kayak gitu. Sehingga terjadi rasa memiliki yang tinggi. Makanya tugas kita di Kementerian Pertanian itu wujud dari bela negara adalah menjaga pangan. Dalam hal ini misalnya beras salah satunya Mbak Nadia. Oke, siap Pak. Baik, dari teman-teman ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan ya untuk Baik, setiap orang izin ada Pak, satu pertanyaan. Ya, izin Pak, monggo saya Mbak mau bertanya. Anin. Selama Bapak menjadi PNS, khususnya di Kementerian Pertanian, apa tantangan terbesar Bapak, khususnya di Kementerian Pertanian ini dalam untuk apa namanya wujud bela negara seperti itu, Pak, khususnya di Oke, Kementerian Pertanian. Makasih. oke, kita sepakati dulu tadi ya Mbak terkait dengan aksi bela negara itu tidak hanya melulu tentang apa namanya angkat senjata, turun di medan perang ya. Nah, terkait dengan kondisi kita saat ini, selama pengalaman saya yang menjadi kendala salah satunya adalah koordinasi dengan teman-teman di pemerintah daerah, terutama di Dinas Pertanian. Karena kaitannya kita juga punya program misalnya, ya seperti teman-teman pahami saat ini, misalnya adalah LTT kan. Koordinasi ini yang terkadang menjadi rawan, menjadi susah dikarenakan apa? Karena sekarang sudahnya eranya otonomi daerah, sehingga teman-teman di daerah itu merasa kalau memang ini bukan menjadi bidangnya atau bukan menjadi kepentingannya, menjadi dirasa apa namanya tidak maksimal dalam koordinasi. Mungkin Mbak Ninda mungkin nanti suatu saat akan mengalami itu ya. Artinya koordinasi memang itu yang paling saat ini paling sinergi dan koordinasi itu menurut saya yang paling rawan dan sering menjadi kendala Mbak Anin. Tuh. Apakah cukup jelas, Mbak Nida, dengan jawabannya? Iya, baik. Cukup jelas, Mbak Nadia. Makasih, Pak. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Boleh pertanyaan apa saja terkait bela negara? Baik, izin bertanya Pak. Menurut Bapak, Ya, Mas mengapa Nazar, PNS? Ya Pak, mohon maaf izin Mas Nazar bertanya. suaranya agak kurang jelas ya, kurang Oh kencang, iya mohon Pak, maaf. iya, ini sudah jelas Pak. Ya, 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 monggo, monggo Mas. Baik, mungkin mau bertanya ini Pak. Menurut Bapak, mengapa sih PNS harus siap siaga dalam membela negara ini Pak? Harus siap siaga. Ya tentu Mas. Karena apa? Karena kita kan gitu sekali lagi tadi kita ditugaskan. Jadi kita ketika memaknai bela negara itu hanya sekedar eh, mengangkat senjata atau turun seperti misalnya di Kementerian Pertahanan ada Komcat, itu akan selalu merasa memang panggilan kita itu di situ. Sebagai aparatur negara ya kita harus siap menunjukkan loyalitas kita kepada pemerintah dalam hal ini negara. Misalnya contoh salah satunya Mas, sebagai CPNS misalnya tiba-tiba ditugaskan misalnya menangani brigade pangan, mendampingi brigade pangan di daerah terpencil. Ya harus siap, harus karena kita sudah apa namanya memilih itu menjadi tugas kita, menjadi pekerjaan kita ya kita harus siap. Itu kalau menurut saya Mas Rifki. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, ada yang lain lagi? Ya, izin bertanya, Bapak, Mbak Nadia, mohon waktunya. Oke, Ya, monggo Mbak. Izin Pak, mau bertanya.
menurut Bapak ini, kira-kira apa yang menjadi kendala utama sehingga banyak sekali ASN-ASN kita, khususnya yang sudah mendekati usia pensiun, yang tidak lagi menerapkan bela negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kira-kira menurut Bapak apa yang menjadi Yang kendala yang ketika penyebabnya? pegawai yang Terima kasih, mendekati Pak. pensiun ya. Iya, Pak, benar. Sebenarnya pertanyaannya unik nih Mbak. Kendala di pegawai yang mendekati pensiun. Sebenarnya jiwa korsa sebagai seorang ASN itu tidak hanya berlaku ketika ketika sedang aktif sebagai PNS ya Mbak Titin ya. Jadi seharusnya secara global, seharusnya sebagai warga negara kita wajib memiliki terhadap apa yang ada di negara kita, rasa bangga terhadap negara kita. Sehingga kalau terkait dengan kendala, biasanya pengalaman yang pernah saya lihat senior-senior saya itu mungkin motivasinya Mbak Titin, motivasi karena mungkin merasa mendekati masa-masa purna menjadi lebih kurang menggigit ya gitu. Artinya merasa wah saya akan segera purna tugas, saya akan segera pensiun. Padahal sebenarnya purna tugas itu bukan merupakan sebuah momok yang negatif, bukan momok kehidupan gitu, karena masih banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan pasca purna tugas kan gitu Mbak Nadia. Contoh banyak ini senior-senior kita yang sudah purna tugas tetap aktif seperti misalnya salah satu staf khusus menteri kita Pak Sam Herodian, Pak Mas Syukur itu kan juga mantan ASN Kementan yang ternyata jiwa-jiwanya masih memiliki jiwa milenial juga atau jiwa-jiwa yang semangat yang untuk mendukung tetap eh, per- swasembada pangan, mendukung pertanian kita gitu. Walaupun beliau-beliau ini sudah purna tugas gitu Mbak Titin. Jadi mungkin motivasi ya yang menjadi utama ini, menjaga motivasi. Jadi tapi Mbak Titin dan teman-teman sekalian jangan mengira hanya yang mau purna tugas yang kehilangan motivasi. Saya melihat teman-teman CPNS juga nih kalau suruh latsar kayaknya agak berat-berat juga itu saya lihat teman saya ini Mbak Nadia gitu-gitu kan juga itu kan motivasi itu Saya perlu dijaga semangat, itu. Pak. Oh semangat Semangat, ya Pak. makanya itu. Iya. Jadi ya itu tadi teman-teman. Jadi paling utama itu motivasi, menjaga motivasi, kesadaran diri bahwa sebagai ASN kita memiliki kewajiban. Kewajibannya itu loyal kepada pemerintah. Itu yang perlu kita sepakati bersama Mbak Nadia terkait dengan bela. Jadi bela negara jangan dimaknai sebuah tulisan bela negara saja Mbak Nadia. Gitu. Tapi segi-segi unsur bela negara itu banyak di dalam kehidupan kita sebagai ASN. Gitu. Itu Mbak Nadia, Mbak Titin, terima kasih. Iya, itu dari pengalaman saya juga, Pak. Karena saya sebelum di Kementan, saya sempat honor beberapa lama dan saya melihat fenomena seperti itu. Jadi pegawai-pegawai muda ini karena melihat mereka punya senior seperti itu, akhirnya budaya organisasi seperti itu sudah sulit ditinggalkan. Di awal-awal masuk memang semuanya bersemangat begitu, tetapi karena melihat senior seperti ini, jadi ikut ini juga. Dan terima kasih untuk jawaban dari Bapak bahwa memang kita perlu untuk menjaga motivasi Ya, kita. Mbak Terima Titin, kasih, Pak. saya sepakat ya Mbak Titin. Jadi budaya kerja itu juga perlu ditingkatkan itu Mbak Titin. Artinya perlu Iya. disepakati. Jadi rasa feodalisme, senioritas Hmm. itu menurut saya salah satu penghambat juga itu Mbak Titin. Jadi sebagai contoh, eh, misalnya kalau kita segen sama senior kita atau sama pimpinan kita, tapi sehingga kita juga tidak bisa menyampaikan gagasan, pendapat kan gitu. Itu Iya. yang memang perlu cara dan trik-trik lah. Kedua, sekarang itu memang teman-teman seangkatannya Mbak Titin aja ini kan sangat kritis sebenarnya kan, sangat kritis jiwa-jiwanya ini. Nah itu menurut pendapat saya perlu dikembangkan terus itu Mbak Titin. Jadi jangan Iya. jangan pasif, banyak membaca kan gitu terkait dengan tugas dan pokok fungsi kita sebagai ASN, misalnya kayak Mbak Nadia di BPPOPT sebagai tim medianya ya itu juga harus banyak membaca perkembangan terkini situasi dari masing-masing tugasnya sendiri. Itu Mbak Titin. Ya, terima Iya. kasih Bapak jawabannya.
Mungkin dari teman-teman kalau tidak ada yang bertanya nih, saya mau menyimpulkan ya. Jadi untuk bela negara sendiri kita tidak harus memaknainya dengan angkat senjata gitu. Dengan menjaga ketahanan pangan juga merupakan salah satu unsur kita dalam berbela negara juga. Contohnya ketika kita mungkin ditugaskan oleh atasan untuk turun ke lapangan gitu. Dan dengan menjaga ketahanan pangan ini juga nantinya akan menumbuhkan rasa cinta tanah air gitu dengan sendirinya. Dan untuk tantangannya sendiri mungkin kita akan banyak berkoordinasi dengan banyak pihak ya, dan disitulah nantinya akan muncul hambatan dan juga tantangannya. Dan kita sebagai garda terdepan, sebagai ASN juga harus lebih menunjukkan lagi sikap bela negara kita, dan jangan sampai motivasinya cuman hanya di awal saja, namun juga nantinya kita dapat pertahankan sampai akhir gitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau dari teman-teman apakah sudah cukup? Kalau saya Mbak Nadia, teman-teman ini saya selalu mengajarkan, memberitahu kepada Mbak Nadia dan teman-teman di ruangan saya harus berani kritis sama pimpinan, tapi kritisnya terstruktur ya. Itu berani berpendapat. Itu akan membuat Kementerian Pertanian akan jauh lebih produktif pegawainya kan gitu. Itu aja sih pesan saya Mbak Nadia. Oke, siap Pak. Baik, dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya. Kebetulan Pak Indra sangat kompeten ya kalau di hal-hal yang seperti ini gitu. Mungkin bisa memanfaatkan waktu untuk bertanya dengan beliau. Atau sudah cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin sudah cukup ya. Ya, terima kasih banyak ya Pak Indra telah meluangkan waktunya untuk berada di podcast kali ini. Bahkan ini lagi di perjalanan. Mohon maaf juga Pak sebelumnya. Dan terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Ini benar-benar bermanfaat sekali ya. Tuh kita bisa banyak take notes di sini untuk kita ke depannya sebagai ASN. Terima kasih Pak sudah mau berbagi dengan kami. Ya, sukses semua teman-teman yang latsatnya. Iya, Pak. Terima Ya, kasih, terima Terima Pak. kasih kasih Pak. Bapak. Ya, terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. Ya, Ya, izin live ya teman-teman. Iya, Pak. ya Pak, Ya. terima kasih. Ya Pak, terima kasih.